cloning gen ya teman-teman. Sebentar. Ya, bismillah. Ya. Untuk hari ini kita kembali lagi di praktikum biotek ya teman-teman, praktikum ke-8 terkait cloning gen. Insya Allah ya, mungkin untuk pertemuan hari ini karena baru pertemuan pertama ya, untuk persiapan offline masih belum terlalu memadai. Insya Allah untuk praktikum selanjutnya mungkin nanti kita akan adakan beberapa materi itu praktikum offline. Jadi harapannya yang sudah di Bogor mungkin bisa dipersiapkan ya, terkait apa-apa saja yang perlu dibawa gitu untuk praktikum offline. Jadi mungkin juga akan ada arahan di terakhir terkait bagaimana praktikum offline ini akan berjalan. Oke, untuk hari ini kita masuk di praktikum cloning gen. Sebelum masuk ke terkait cloning gen ya teman-teman, mungkin dulu pernah dengar gitu kita istilahnya namanya cloning gitu. Kalau kita pernah dengar cloning, dulu kan sempat terkenal gitu, ada yang namanya domba doli gitu. Itu domba hasil cloning gitu teman-teman. Nah, kalau domba doli ini kan, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi gitu, itu kan di cloning dari sel telur dari induknya yang kemudian intinya dibuang dan digantikan dengan inti sel somatiknya gitu, yang kemudian bisa berkembang gitu meskipun tanpa adanya pembuahan dari sperma seperti itu. Ternyata di ikan gitu kita bisa mengimplikasikannya gitu terkait cloning ini. Nah, salah satunya adalah cloning gen. Kalau tadi yang di domba doli itu yang di cloning adalah selnya seperti itu. Nah, kalau di ikan itu salah satu yang bisa digunakan adalah cloning gen, yaitu di cloning gennya. Ketika kita punya satu gen yang menurut kita bagus gitu, misalnya istilahnya seperti pertumbuhan atau gen tahan terhadap penyakit. Nah, di situ bisa kita cloning tuh gennya. Untuk apa? Nantinya untuk memproduksi salinan DNA yang identik, DNA dari gen tersebut seperti itu. Otomatis kalau kita cloning kan identik ya. Nah, otomatis akan sama kan itu dari sumbernya. Jadinya kita punya banyak nih kopian dari gen tersebut. Nah, seperti apa sih proses cloning itu berlangsung? Ternyata cloning itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan proses replikasi dari sel bakteri atau kapang. Kalau kita lihat bakteri itu kan ilustrasinya kayak ini. Kalau kalian pernah nonton Naruto ya teman-teman, itu ada yang namanya Kage Bunshin, yang tadinya cuma satu gitu Naruto, terus tiba-tiba Kage Bunshin jadi berlipat-lipat ganda ya. Nah, hanya saya kalau di bakteri Kage Bunshinnya itu bisa Kage Bunshin lagi, jadi yang tadinya satu bisa jadi dua, bisa jadi lama-lama berlipat ganda terus jadi banyak. Seperti itulah kurang lebih gambaran bagaimana proses replikasi itu berlangsung. Nah, kembali lagi ke cloning gen. Sebelum bisa diperbanyak tadi ya, apa sih yang perlu kita lakukan gitu supaya si DNA-nya tadi bisa diperbanyak? Nah, ternyata harus ada satu pembawa gitu, yang namanya vektor. Jadi DNA yang mau kita
Jadi DNA yang mau kita perbanyak itu sebelumnya harus dititipkan dulu gitu ke dalam vektor. Ibaratnya kalau kita punya satu tulisan, mau kita fotokopi, yang difotokopi itu kan bukan tinta tulisannya kan, tapi kertas yang ada tintanya. Gitu. Jadi ibaratnya fragmen ini adalah tinta tulisannya, dan vektor ini adalah kertasnya gitu. Jadi harus ditaruh di kertasnya dulu gitu. Vektornya itu harus di fragmen DNA itu harus ditaruh ke dalam vektor dulu gitu supaya nantinya bisa di copy jadi lebih banyak seperti itu. Nah, nantinya yang tadi ya DNA-nya ini sendiri bergabung dengan vektor. Gitu. Jadi satu kesatuan. Ibaratnya kertas yang telah tertulis gitu informasi. Kemudian ketika sudah digabungkan antara vektor dan fragmen DNA-nya ini, itu kita masukkan ke dalam sel kompetennya berupa tadi ya salah satunya adalah bakteri gitu. Bakteri ini yang nanti akan jadi mesin yang akan memperbanyaknya, istilahnya sebagai mesin fotokopinya gitu teman. Nanti bakteri yang akan bereplikasi otomatis yang tadi vektor yang kita masukkan tuh atau kertas yang kita masukkan itu akan ikut diperbanyak juga kan, seperti itu bersamaan dengan perbanyaknya si bakteri tadi. Nah, kalau kita lihat dari prinsip tadi gitu teman-teman, sebenarnya apa ya sih yang diperlukan gitu untuk bisa melakukan cloning gen ini ya. Salah satunya tadi adalah vektor. Kalau tadi kita ibaratkan sebagai pembawanya ya, atau kertasnya gitu. Fungsinya ini menjadi kendaraan atau pembawa DNA masuk ke dalam sel. Ibaratnya tadi seperti kertas yang dituliskan tinta tersebut gitu. Sebagai satu wadah yang akan membawa si DNA masuk ke dalam sel. Nah, ternyata vektor ini ada banyak tipenya. Di antaranya itu ada plasmid, ada phage, ada plasmid, ada bakterial artificial kromosom, ada Yes artificial kromosom, seperti itu. Nah, umumnya gitu, yang sering kita pakai gitu adalah dalam bentuk plasmid seperti itu. Nah, phage, cosmid dan yang lainnya ini seperti apa ya itu bisa kalian cari itu informasinya, bisa kalian baca-baca lagi. Nah, untuk hari ini kita akan lebih banyak membahasnya terkait plasmid itu sendiri, teman-teman. Bagaimana ketika kita mau cloning menggunakan vektor plasmid. Apa sih plasmid itu? Nah, kalau teman-teman ingat gitu bakteri gitu. Bakteri itu kan punya dua jenis materi genetik gitu kan. Ada yang bentuknya kromosom linier, ada yang bentuknya materi genetik yang berbentuk sirkular. Nah, yang sirkular inilah yang namanya plasmid seperti itu. Jadi yang plasmid ini yang kita manfaatkan sebagai vektornya tersebut. Nah, kalau bicara terkait plasmid, ternyata udah banyak gitu plasmid yang komersial gitu yang dijual oleh beberapa perusahaan. Nah, ini salah satunya adalah PUC 18, lalu ada PGMTC, ada P3T. Nanti yang lainnya juga masih ada kalau misal kalian mau nyari. Banyak sekali jenis-jenis plasmid komersial yang sudah dijual. Nah, ini PUC, PGMT itu P3T itu nama ini ya, nama plasmidnya, nama produk plasmidnya. Gitu. Nah, tadi kan kita bicara terkait plasmid ya, teman-teman. Nah, sebenarnya plasmid itu apa sih? Kok bisa dijadikan tadi vektor untuk cloning seperti itu? Nah, ternyata
di plasmid ini itu punya beberapa titik gitu atau beberapa situs. Nah, yang penting situsnya itu salah satunya adalah MCS, gitu, multiple cloning site. Di MCS inilah nantinya si fragmen DNA itu atau gennya itu yang akan dimasukkan gitu, yang akan ditempelkan. Kalau kita lihat nih ada yang abu-abu nih, ada wilayah yang abu-abu. Nah, disinilah MCS itu seperti itu. Nah, biasanya kalau kalian beli satu plasmid, nanti biasanya ada informasinya seperti ini. Di mana sih titik MCS-nya? Nah, itu biasanya akan ada informasi seperti itu. Nah, nanti kalau kalian mau cloning, di titik itulah harus menempelkannya seperti itu. Nah, nama titiknya itu adalah multiple cloning site. Nah, selain multiple cloning site, ada juga namanya situs ORI. Nah, situs ORI ini atau origin of replication. Nah, ini merupakan titik awal dimulainya proses replikasi seperti itu. Jadi proses replikasi itu akan bermulai dari sini. Nah, terus ada yang namanya gen resistant antibiotik. Jadi nanti gen ini akan bertanggung jawab terhadap resistansi sel kompetennya atau dalam hal ini bakteri itu terhadap antibiotik tertentu gitu teman-teman. Terus ada juga yang namanya gen LAC-Z. Nah, ini juga sebagai penanda untuk nantinya bisa kita membedakan yang mana sel kompeten yang membawa fragmen DNA dan yang tidak gitu teman. Karena kan ketika kita masukkan belum tentu semuanya bisa menempel kan ke dalam vektor ini gitu. Nanti ini sebagai salah satu penanda juga apakah nanti si vektornya itu membawa DNA yang kita masukkan atau tidak, seperti itu. Ya, ini titik-titik penting yang harus kalian tahu ya di plasmid itu. Seperti apa. Nah, kalau tadi bicara terkait vektor, kan itu untuk penempelan si DNA-nya atau gennya ya. Nah, sebelum ditempel, otomatis harus dipotong kan, supaya si DNA-nya itu bisa menempel ke dalam plasmid. Gitu. Jadi untuk bisa memotongnya itu kita perlu namanya enzim restriksi. Gitu. Ingat restriksi itu untuk memotong ya. Enzim restriction. Nah, fungsinya itu memotong DNA dan plasmid pada situs atau bagian tertentu gitu. Nah, kalau lebih lengkapnya gitu, kalau plasmid, nah nanti biasanya di produk plasmidnya itu biasanya nanti akan ada informasi-informasi seperti ini nih teman-teman. Selain yang tadi di mana MCS-nya seperti itu, nanti akan ada informasi yang seperti ini gitu. Titik-titik mana aja yang bisa dipotong menggunakan enzim restriksi gitu. Kemudian di MCS bisa dipotong oleh enzim restriksi apa saja. Nah, itu nanti biasanya akan ada informasinya gitu di produk plasmid yang kalian beli gitu. Nah, cuman perlu diingat gitu, teman-teman. Karena kita hanya kita hanya boleh menempelkan si fragmen DNA-nya itu di bagian MCS tadi. Makanya pastikan dulu bahwa enzim restriksi yang kita pilih dari semua pilihan ini yang nama-nama ini ya, APO1, EcoR1, terus ada ALPHA1. Nah, ini ada BAMH1, ada Expal, gini-gini. Ini sebenarnya itu nama dari enzim restriksi. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, jadi perlu diperhatikan juga di MCS itu bisa dipotong pakai enzim restriksi apa aja sih. Cuma diperhatikan lagi, di titik lain ada nggak enzim restriksi itu. Jangan sampai di titik lain terpotong juga gitu, teman-teman. Makanya dipastikan hanya memotong di titik MCS itu saja gitu.
ketika kita memilih enzim restriksi. Jangan sampai memotong di wilayah lain, terutama di titik ori gitu teman-teman. Kalau titik ori ini terpotong, otomatis tidak akan bisa terjadi replikasi gitu. Nah, terus yang kedua, pastikan juga itu ketika kita memilih enzim restriksi tersebut, jangan sampai DNA itu terpotong di tengah-tengah gitu. Ibaratnya kita punya satu tulisan, yang di tengah-tengah itu adalah inti tulisannya yang penting, malah yang tengah-tengahnya itu yang kita potong gitu kan. Jangan sampai. Kalau bisa kita cari di bagian pinggir-pinggir daerah pemotongannya saja di DNA. Nanti akan ada ilustrasinya. Nah, terus yang ketiga yang penting itu DNA dan plasmid harus mempunyai situs restriksi yang sama gitu. Jadi hasil pemotongan antara DNA dan plasmid itu harus sama gitu teman-teman ujung-ujungnya, supaya nanti bisa disambungkan. Ibarat kayak puzzle, kalau ujungnya itu berbeda gitu kan, hasil potongannya itu nggak akan bisa disatukan gitu kan teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, kalau tadi kita lihat ada gambarannya ya, kan tadi ada banyak tuh nama-nama enzim restriksinya nih. Ini salah satunya, itu ada EcoR1, EcoR1, HIN3, BAM-H1, ada SAL1, BAL1, H1. Sebenarnya nama-nama ini dari mana sih? Nama-nama ini sebenarnya dari source-nya atau dari asalnya. Diperolehnya dari apa? Dari bakteri apa? EcoR1 itu diperolehnya dari bakteri E. coli. Jadi lihat aja 3 huruf pertama. Eco berarti E. coli. Kalau HI, HIN. HIN kan berarti Haemophilus influenzae. Kalau BAM berarti Bacillus amyloliquefaciens dan yang lainnya. Ternyata masing-masing enzim ini punya kekhasan sendiri gitu dari titik pemotongannya. Kalau EcoR1 ternyata hasil pemotongannya seperti ini gitu teman-teman. Dia bisa memotong ketika di plasmid atau di DNA tersebut punya susunan basa seperti ini, GAA-TTC gitu. Ini baru bisa dipotong sama dia. Dan hasil pemotongannya akan seperti ini gitu. Nah, sedangkan untuk Haemophilus yang dari HIN3 itu dia bisa memotong ketika ada susunan basanya itu AAG CTT gitu. Begitu pula yang lain gitu. Jadi mereka punya kekhasan sendiri bagaimana memotongnya dan di titik apa dia akan memotong. Nah, kalau kalian ngelihat gitu kan, kok ada sih yang potongannya miring seperti ini gitu, seperti EcoR1, HIN3, BAM-H1, tapi kok ada yang potongannya lurus seperti Nibal, yang HY sama SMA1. Ternyata dari hasil pemotongan itu ada 2 tipe hasil pemotongan gitu teman-teman. Ada yang namanya sticky end, dan ada yang namanya blunt end. Nah, sticky end ini hasilnya kan ujungnya kan tajam gitu atau miring. Sedangkan yang blunt end itu hasilnya adalah tumpul atau hasil pemotongannya lurus seperti itu. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ketika EcoR1-nya enzim restriksinya itu memotong di titik tadi ya kan ini ada GAA-TTC, ternyata hasil pemotongannya akan miring seperti ini. Gitu. Nah, sedangkan untuk SMA1 ternyata kalau dipotong, dia kan punya situsnya CCCGGG ya. Nah, itu kalau dipotong, dia akan memotong lurus. Gitu. Hasil pemotongannya akan tumpul seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya. Iya, silakan. Iya, suaranya jelas kan ya, Bang? Iya, jelas. Iya, Bang. Tadi yang tentang enzim restriksi yang tadi pemotongan kan dia harus hanya dipotong di MCS ya, Bang. Terus yang keduanya itu
bisa ada yang lewat dari MCS itu ada faktornya nggak bang? Kalau kita udah pasin potong MCS ternyata nggak dapet gitu bang? Maksudnya nggak dapat? Maksudnya nggak kepotong di ininya. Oh, Masalahnya ternyata di MCS-nya nggak kepotong gitu. iya bang. Oh, Itu ada faktor yang mempengaruhi nggak bang? ya Makasih. tadi, iya, ya tadi gitu. Misalnya kita udah dapet nih MCS-nya, enzimnya kita udah dapet informasinya sih. Nah ternyata pas kita kasih MCS-nya nggak mau kepotong gitu. Salah satu faktornya bisa saja optimasi dari aktivasi enzimnya itu. Kan yang namanya enzim ya teman-teman, itu kan punya kondisi tersendiri untuk bisa aktif gitu. Di suhu berapa, atau di kondisi larutan yang seperti apa gitu. Nah, makanya ketika kita pakai satu enzim restriksi, kita lihat tuh kualifikasinya seperti apa enzim itu supaya bisa aktif gitu. Apakah harus diinkubasi di suhu sekian, ataukah campuran larutannya itu harus dibikin basah, ataukah dibikin asam, terkait pH ya, atau seperti apa, itulah yang perlu diperhatikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah pakai enzim restriksi ternyata nggak motong, ya tadi mungkin ada salah satu requirement atau salah satu syarat untuk enzim itu aktif nggak kita terpenuhi gitu. Jadi walaupun kita kasih tapi enzim yang nggak aktif, ya otomatis nggak akan memotong gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik bang. Bang, izin bertanya lagi boleh? Oh iya silakan. Jadi kalau berarti nggak apa-apa kan ya bang kalau kita misalkan satu plasmidnya itu dicoba-cobain berapa enzim gitu, nggak mempengaruhi plasmidnya kan ya bang? Maksudnya dicoba-coba gimana? Maksudnya kan ini beberapa enzim ya. Kalau misalkan yang pertama gagal, dicoba lagi Oh yang kedua. iya, nggak apa-apa. Tapi kan plasmid ini kan terbatas ya. Kalau kita beli kan, misalnya jumlahnya hanya untuk sekian reaksi. Nah, kalau terlalu banyak coba-coba, ya nanti lama-lama habis kan untuk coba-cobanya itu. Ya, makanya sebelum kita ya tadi coba-coba tadi, informasi ini dulu nih yang perlu diketahui nih. Apa informasi terkait hal ini nih yang perlu diketahui, bagaimana si plasmid ini tersusun gitu, dan bisa dipotong oleh enzim restriksi apa saja supaya nanti akhirnya nggak habis bahannya untuk coba-coba ya. Kayak harus dipilah dulu nih satu-satu. Kira-kira enzim apa saja yang bisa kita pakai gitu. Nah, terus perhatikan lagi prasyaratnya tadi, enzim itu untuk aktif itu seperti apa. Baru nanti kita coba potong gitu, coba kita restriksi. Setelah kita benar-benar yakin informasi-informasi yang kita dapatkan itu sudah cocok gitu untuk melakukan restriksi. Sehingga ya tadi akhirnya nggak jadi gambling kayak tadi kan, nyoba-nyoba kayak gitu. Walaupun di awalnya gagal, ketika nyoba selanjutnya itu kan kita sudah punya dasar informasi yang jelas gitu, terkait enzim tersebut. Seperti itu. Bagaimana? Iya bang, terima kasih sudah paham. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi terkait enzim restriksi? Oke. Jadi tadi ya silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak. Oke. Jadi tadi ya terkait restriksi itu hal-hal seperti ini nih.
yang seperti ini itu penting gitu untuk diperhatikan. Bagaimana peta enzim restriksinya, dan bagian MCS-nya itu bisa dipotong oleh apa saja, terus informasi terkait enzimnya itu juga harus kita ketahui. Jadi nggak asal semerta-merta nyoba-nyoba ya. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu terkait penggunaan enzim restriksi ini. Dan juga enzim itu kan lumayan mahal ya. Jadi penggunaannya itu kalau bisa seefektif mungkin gitu. Itu teman-teman. Hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan nih yang hasil-hasil pemotongannya supaya nantinya ketika kita mau tempelkan itu bisa gitu ngepas antara DNA dan si plasmidnya gitu, dari hasil pemotongannya. Nah, kalau tadi kita bicara terkait enzim restriksi itu kan untuk memotong ya. Nah, sekarang kita bicara gimana sih setelah kita potong itu cara menempelkannya. Ternyata ada yang namanya enzim ligasi gitu. Nah, namanya DNA ligase. Nah, fungsinya untuk menyambungkan tadi si fragmen DNA dengan plasmid. Bagaimana sih proses penempelannya? Nah, ini sebagai pengetahuan kalian aja. Itu jadi si enzim ligasi ini nantinya itu akan berfungsi sebagai katalis gitu, untuk membentuk ikatan fosfodieter antara ujung 5 dan ujung 3. Nah, kalau kalian ingat di Dasgen itu kan DNA itu ada double strand ya. 2 utas, itu yang satu ada ujung 3, yang satu ada ujung 5. Nah, otomatis setelah kita potong, kan antara plasmid dan DNA itu masing-masing akan punya ujung 5 dan ujung 3. Nah, ujung 5 dan ujung 3-nya ini nanti akan ditempelkan. Ujung 5 di DNA akan menempel pada ujung 3 di plasmid, dan ujung 3 di DNA akan menempel pada ujung 5 di plasmid. Nah, proses penempelan ini nanti akan dibantu oleh enzim ligasi gitu teman-teman. Nah, beberapa jenis DNA ligase ya atau enzim ligasi tadi itu ada yang namanya T4 DNA ligase. Ini ya berasal dari bakteriofage ya T4. Dan T7 DNA ligase gitu. Nah, bedanya T4 DNA ligase ini bisa menempelkan atau meligasi pada hasil-hasil pemotongan sticky end dan blunt end gitu. Kalau tadi ingat hasil pemotongan ada yang tumpul dan yang tajam ya. Nah, ini bisa meligasi kedua bisa digunakan meligasi untuk kedua ujung tersebut. Nah, hanya untuk T7 DNA ligase ini hanya bisa menempelkan pada ujung sticky end gitu. Meligasi pada sticky end atau ujung yang tajam saja. Jadi diperhatikan juga hasil pemotongan kita seperti apa, jangan sampai salah memilih tadi enzim ligasinya. Nah, sebagai gambarannya gitu terkait bagaimana proses ligasi, kalau tadi kita restriksi ya, dipotong, itu kan hasil pemotongannya ada seperti ini gitu. Nah, gambarannya ini adalah ujung tumpul gitu. Nah, yang biru ini, kalau kita lihat kan ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah ya. Warna biru ini ada yang warnanya kemerahan ini. Nah, yang biru ini DNA-nya, yang merah ini plasmidnya. Nah, makanya tadi kenapa saya bilang hasil pemotongannya itu harus sama ya antara plasmid sama DNA ujungnya, supaya nanti bisa nempel seperti ini gitu. Supaya nantinya seperti puzzle tadi bisa ngeklop gitu. Supaya tadi gapnya itu bisa bisa terpasang dengan baik seperti puzzle. Nah, karena tadi udah direstriksi, nah, karena hasil pemotongannya ini ngeklop, nah nanti fragmen DNA dia akan menempel pada si plasmidnya tadi gitu, teman-teman. Karena seperti puzzle gitu ya, klop. Tapi perlu diingat bahwa meskipun ngeklop seperti ini, ujung-ujungnya ini ternyata belum tertempel gitu, belum tertempel dengan baik.
ibaratnya puzzle itu kan kalau walaupun ngeklop bisa dipasangkan, tapi kalau digeser sedikit itu akan lepas lagi gitu. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Makanya perlu ditempelkan, perlu dilem atau perlu dikunci seperti itu ujung, supaya dia bisa terikat dengan baik. Di sinilah peran DNA ligase gitu. Yang tadinya hanya ngeklop saja, DNA ligase itu akan mengelemnya gitu, atau menguncinya gitu, supaya nggak lepas. Seperti itu gambarannya. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya terkait ligasi dan restriksi dipotong dan menempel gitu untuk bagian vektornya. Nah, selanjutnya ternyata ada yang namanya sel kompeten. Gitu teman-teman. Nah, sel kompeten ini kalau kita bahas tadi itu ada yang berupa bakteri dan yeast gitu kan teman-teman. Yeast. Nah, ternyata nggak semerta-merta gitu semua sel bakteri itu bisa kita pakai gitu sebagai sel kompeten ya gitu. Nah, ternyata ada prasyarat khusus gitu supaya sel kompeten. Jadi sel kompeten ini ternyata sudah dimodifikasi gitu teman-teman, supaya dinding selnya itu lebih permeable atau lebih mudah terbuka gitu. Jadinya vektornya itu akan lebih mudah ditransfer atau ditransformasikan ke dalam sel gitu, atau lebih mudah dimasukkan ke dalam sel gitu. Nah, kalau kita bandingkan gitu, ini sebagai contohnya sel kompeten yang dipakai adalah bakteri E. coli gitu. Nah, kalau yang sel yang tidak kompeten itu dinding selnya itu sangat kaku gitu, maksudnya sangat kuat gitu, sehingga si vektor tadi atau plasmid tadi itu nggak mudah gitu untuk dimasukkan ke dalam si sel bakterinya gitu. Sedangkan untuk sel kompeten tadi sudah dimodifikasi gitu, dinding selnya lebih permeable gitu. Jadi lebih mudah terbuka gitu. Dengan apa membukanya? Bisa dengan menggunakan heat shock atau elektroporasi dengan electric shock ya, dengan shock listrik atau dengan shock suhu panas seperti itu. Nah, ketika dapat kedua shock ini, nanti permeabilitasnya itu akan si selnya itu akan mulai terbuka gitu, pori-porinya gitu. Ketika pori ini terbuka, si plasmid ini tadi itu akan bisa lebih mudah masuk gitu, karena ada pintu masuknya gitu teman. Nah, disinilah bedanya si bakteri yang sel kompeten dengan yang tidak kompeten. Makanya kenapa akhirnya dinamakannya sebagai sel kompeten gitu, karena sudah dimodifikasi tadi seperti itu. Nah, beberapa sel kompeten yang ada ya, produk-produk yang dijual itu diantaranya adalah DH5-alfa, ada NEB5-alfa, DH5-alfa Z1, ada BL21, DE3. Nah, untuk di lab kita sendiri ya, reproduksi dan genetika organisme akuatik, itu yang sering kita pakai adalah DH5-alfa dan BL21-DE3. Gitu teman-teman. Nah, jadi ini kan nama strain-nya ya, atau nama jenisnya. Nah, untuk bakteri yang dipakai kebetulan nih E. coli semua ya, dari bakteri E. coli semua. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait ligasi dan sel kompeten? Bang, izin bertanya. Ya, silakan.
Iya Bang, tadi yang ligase kan yang habis fragmen DNA yang habis hasil restriksi itu kan ada dua ya Bang, sebelah kiri Hmm, sama kanan. Nah yang sebelah kirinya kan disambung sama plasmid terus dikasih enzim ligase. Yang iya, sebelah kanannya itu digabung ke plasmid lagi atau dibuang atau gimana Bang? enggak, kan kita nggak make. Nggak pakai Ibaratnya berarti. eh, kalau ada satu, sebentar, ibaratnya begini nih, ini kan satu tas DNA ya panjang. Tuh. Gen yang mau kita pakai cuma ada di sini nih gennya, gitu. Kan harus dipotong nih ujung-ujungnya nih, kedua ini. Nah ini ilustrasi cuma dipotong salah satu ujungnya doang ya. Jadi ibaratnya nanti kita potong di sini sama di sini gitu. Di ujungnya jangan sampai si gennya ini kepotong di tengah-tengahnya. Nah, nanti yang akan ditempelkan ke plasmidnya itu adalah yang ini saja kan. Jadi ibaratnya yang bagian sini nih gitu. Nah, yang sininya kemana? Yang sini nggak kita pakai gitu. Kan istilahnya jadi kayak sisa-sisanya ya, yang bagian sini sama bagian sini tuh sisanya ya, bukan gen target kita gitu. Jadi yang sini nggak akan kita pakai, hanya bagian sini yang akan kita tempelkan. Seperti itu. Bagaimana? Iya Bang, udah paham. Tapi izin bertanya lagi, jadi kalau misalkan kita di lab itu berarti itu dibuang begitu aja ya kan ya Bang? Iya, nggak Nggak dipakai. nggak diawetkan untuk pakai praktikum selanjutnya atau gimana? Ya nggak tahu ya kalau misalnya ternyata nanti di sebelah sini ada gen lain gitu yang bisa terpakai dan tidak terpotong oleh enzim restriksi, ya mungkin bisa disimpan lagi. Jadi kalau misalnya memang target kita hanya itu dan di uh, utas lain itu hal nggak ada bagian yang bisa kita pakai lagi, ya sudah nggak akan terpakai lagi seperti itu. Baik Bang, paham. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Bang, Ya. ya izin bertanya. Tadi yang untuk sel kompeten ya Bang, itu Hmm. cara modifikasi dindingnya itu gimana ya Bang? Oh, cara modifikasi dinding selnya ya. Ya, Nah, untuk modifikasi ini sendiri itu banyak ya caranya. Uh, Salah satunya itu ya ini dengan apa? Dengan paparan tadi, bisa dengan menggunakan zat-zat, bahan-bahan kimia, atau dipapar terus-menerus menggunakan kejut suhu ataupun kejut listrik tadi gitu. Seperti itu. Nah, kalau di sini kan tulisannya E. coli made competent either through CACL and heat shock or through elektroporasi. Nah, jadi dibikin kompeten ini dengan menggunakan bahan kimia CaCl2 dan kejut suhu gitu. Jadi dipapar terus-menerus sampai si dinding selnya itu bisa beradaptasi gitu dan menjadi lebih permeable. Seperti itu. Dengan dipapar dengan suhu atau elektroporasi. Ini dengan listrik ya, kejut listrik seperti itu.
Jadi dipapar terus-menerus seperti itu. Oh, oke. Baik Bang, terima kasih. Oke. Oke, masih ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, selanjutnya terkait aplikasi di aquaculture ya. Ternyata banyak gitu yang bisa dimanfaatkan gitu terkait cloning gen ini. Nah, salah satu yang sudah dilakukan di lab kita ya, itu adalah penggunaan terkait teknologi rekombinan gitu, teman-teman. Nah, ini dua produk ini itu adalah dari BDP ya, RGH, Minagrow ya, dan vaksin KV Maskoivac. Ini dari BDP, khususnya dari lab genetik dan lab kesehatan seperti itu. Ini di teknologi awal pembuatannya itu dengan menggunakan cloning gen gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya dilakukan ya ini untuk pembuatan teknologi DNA rekombinan maupun protein rekombinan. Nah, ini mungkin bahasannya di praktikum di kuliah nanti sama Pak Alim terkait rekombinan ini, teknologi rekombinan. Cuman dasar pembuatannya awalnya itu dengan cloning gen seperti itu. Untuk nanti menghasilkan. Untuk Minagrow ini dia menggunakan gen GH gitu teman-teman yang di cloning. Jadi targetnya adalah untuk peningkatan pertumbuhan gitu. Sedangkan vaksin KHV ini, nah ini arahnya adalah untuk ketahanan terhadap tadi infeksi virus KHV gitu. Selain teknologi rekombinan, ada juga bisa digunakan pada teknologi transgenik. Jadi gen tadi dasarnya adalah menggunakan cloning gen, gennya akan diperbanyak. Nah, kalau tadi rekombinan diproduksi untuk menghasilkan gen rekombinannya tersebut. Nah, kalau di transgenik, gen yang tadi sudah di cloning atau diperbanyak, itu kita masukkan ke dalam si ikan ini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, di sini ada nilai transgenik, itu dalam waktu pemeliharaan yang sama, ternyata transgenik ini transgenik pertumbuhan ya, itu memiliki pertumbuhan yang jauh lebih cepat gitu daripada yang ikan tidak ikan non transgenik yang NT ini. Nah, terus ada juga yang namanya glowfish. Nah, ini cukup terkenal nih kalau kalian cari di internet gitu. Glowfish ini punyanya Profesor Gong, iya Profesor Gong masalah. Ini yang bikinnya. Ini dimasukkan gen-gen warna berpendar gitu ke dalam ikan hiasnya. Gitu. Jadi ikan hiasnya punya warna-warni dan bisa menyala dalam gelap seperti itu. Ini bisa kalian cari di glowfish di internet. Nah, itu tadi terkait aplikasinya di aquaculture. Nah, sekarang seperti apa sih sistem kerjanya ketika kita melakukan cloning gen? Nah, kalau diingat-ingat kembali tadi ya, ini kan ada plasmid, ada DNA gitu. Nah, ini sama-sama kita potong gitu kan teman-teman. Hasil pemotongannya harus sama, kemudian bisa disatukan, diligasi.
jadi satu komponen plasmid baru yang sudah mengandung si DNA-nya. Kemudian ditransformasikan atau dimasukkan ke dalam sel kompeten gitu. Kalau tadi salah satunya akan bisa dengan menggunakan heat shock atau electric shock ya, atau elektroporasi. Jadi si DNA-nya ini atau plasmidnya ini akan masuk ke dalam bakteri. Nah, perlu diingat tapi ada yang namanya seberapa efektifkah tingkat transformasinya itu nanti akan ada nilainya gitu, seperti itu. Dari mana cara menilainya? Efektivitas transformasinya dari berapa persen plasmid itu yang masuk ke dalam bakterinya, seperti itu. Jadi perlu diingat nggak semua plasmid ini ternyata bisa masuk ke dalam si sel kompetennya ketika kita heat shock. Nah, selanjutnya setelah ditransformasi ke dalam sel kompeten dan diperbanyak, kita seleksi untuk apa? Untuk mengetahui mana aja si sel kompeten yang tadi berhasil ditransformasikan gitu, yang plasmidnya itu berhasil masuk. Otomatis ketika plasmidnya ini masuk, si bakteri itu akan tumbuh gitu di media yang mengandung antibiotik gitu. Karena tadi kan punya antibiotik resisten tertentu ya. Nah, setelah kita seleksi yang tumbuh-tumbuh ini, kita verifikasi mana aja sih yang positif membawa fragmen DNA-nya gitu. Karena kan tadi ya, nggak semua fragmen DNA ini akan bisa menempel ke dalam plasmid gitu. Nah, mungkin sekitar berapa persen yang masuk gitu. Nah, itu makanya perlu diverifikasi kembali gitu dengan teknik PCR seperti ini. Kurang lebih gambarannya seperti itu ketika kita mau melakukan suatu cloning. Nah, kalau tadi kita bahas terkait vektor ya teman-teman. Ternyata kalau kita mau melakukan cloning itu, ketika kita beli itu plasmidnya, ternyata ada dua tipe gitu. Ada yang tipenya close circular, jadi plasmidnya itu benar-benar tertutup, masih berbentuk buletan utuh seperti ini. Ternyata ada yang dijual juga dalam bentuk open circular. Ada yang mereka menjualnya sudah terbuka seperti ini. Jadi sudah ada situs pemotongannya di sini. Sudah terpotong dengan situs pemotongan tertentu gitu. Nah, kalau close circular, enaknya kita bisa memotong dengan enzim restriksi apapun gitu. Kita bisa sesuaikan hasil pemotongannya dengan DNA-nya. Karena masih tertutup seperti ini. Jadi pilihannya masih banyak gitu di MCS-nya. Nah, kalau open circular, dia enaknya sudah terbuka gini, bisa kita tinggal cocokkan gitu enzim restriksi yang mau dipakai dengan titik pemotongan yang sudah ada di sini. Hanya saja kalau open circular pilihan kita jadi nggak banyak kan, karena sudah terpotong terlebih dahulu di sini seperti itu. Yang open circular ini, di pilihan kita kan jadi nggak banyak gitu. Kalau misalnya ternyata kita cari DNA kita nggak ada yang cocok dengan yang sudah terpotong, ya akhirnya pilihan kita jadi nggak banyak gitu ketika kita mau memotong lagi gitu. Tapi ketika ada yang sama, ya kita jadi nggak usah repot-repot lagi memotong si plasmidnya, tinggal memotong si DNA-nya saja seperti itu. Kalau close circular tadi, nggak enaknya kita tetap harus memotong lagi gitu. Tapi enaknya kita mau memotong, pilihannya jadi banyak gitu. Nah, jadi pertimbangannya seperti itu gitu. Ketika kita mau membeli plasmid ini seperti itu teman-teman. Mau pakai open circular atau close circular, timbangkan tadi bahan.
Nah, ini vektor ini salah satunya nih. Di sini ada bahan-bahannya ya, vektornya ini yang dijual gitu seperti itu. Di sini satunya adalah dari Promega, dan yang ini dari Thermo Fisher atau Thermoscientific. Nah, ini PUC 19 ya, plasmidnya. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih, seperti apa sih Bang plasmid itu bentuknya? Ya seperti ini. Ini kalau kalian lihat di bawahnya cairan bening itu. Seperti ini dijual. Jadi nggak bisa kita lihat gitu gimana ketika kita memotong, ketika kita menempel. Pada akhirnya ya seperti ini gitu yang kita pakai. Terus kembali lagi ke bahasan kita, kan tadi kita bahas terkait ligasi ya teman-teman. Nah ternyata kalau restriksi itu kita hanya tinggal optimasi aktivasi enzimnya saja. Nah kalau ligasi ini ternyata ada banyak gitu bahan yang harus kita tambahkan gitu untuk menghasilkan reaksi ligasi tadi. Salah satunya yang perlu ada ya DNA target ini pasti ada ya dicampur campurannya. Terus vektor ini juga harus ada, enzim ligasinya tentu harus ada. Salah satu yang penting adalah buffer ligasinya. Ini juga harus ada disesuaikan supaya untuk aktivitas enzimnya. Kemudian ada pelarut. Nah ini kurang lebih yang umumnya seperti ini ya untuk campurannya untuk melakukan proses ligasi. Nah ini di sini ada salah satu contohnya dari Thermoscientific ya, dari Thermo Fisher nih dari in vitro gen. Ini adalah DNA ligase dari E. coli. Seperti apa bentuknya? Ya, seperti ini lagi. Yang kita terima adalah dalam bentuk larutan seperti itu. Kita nggak tahu nih bentuknya seperti apa. Nah, lalu kalau tadi kita bahas terkait reaksi ya atau campuran-campuran reaksinya. Nah, di sini ada gambar lebih jelasnya gimana sih cara menentukan situs restriksi yang akan dipotong. Nah, kalau di sini di gambarannya ini kan ada target gennya. Gen kita punya di target gen kita ada di tengah-tengah sini. Makanya kenapa tadi saya bilang jangan sampai memotong di tengah-tengah gennya ini di sini. Karena kita punya target gen di tengah-tengah sini. Gitu. Jangan sampai yang tengah-tengahnya itu justru yang kita potong. Jangan sampai yang ini yang terpotong gitu. Oke, kenapa memilih kalau nggak di agak ke kanan dan agak ke kiri lagi gitu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melihat bahwa di daerah-daerah sini nih, kanan ini atau kiri sini, itu ada situs yang bisa dipotong oleh enzim apa saja sih. Kalau sudah dapat informasinya, kita lihat lagi di plasmid di daerah MCS-nya ini ada situs apa aja sih yang bisa dipotong gitu. Kalau udah kita samakan antara di DNA dengan di plasmid ini gitu. Kita samakan. Nah, kebetulan di sini ternyata dua-duanya itu bisa dipotong dengan enzim EcoR1 gitu. Karena kedua punya situsnya. Makanya digunakan enzim EcoR1 di sini. Setelah bisa dipotong, dia akan menghasilkan pemotongan seperti ini. Kan kalau EcoR1 kalian ingat tadi, ujungnya tajam. Nah, nantinya ketika kita mau ligasi, dia akan nempel kan, karena hasil pemotongannya sama. Nah, kemudian baru di enzim ligasenya tadi, DNA ligasenya itu yang akan mengunci gitu hasil penempelan.
kurang lebih gambarannya seperti itu gitu teman-teman. Secara umumnya yang ilustrasi lebih jelasnya gitu. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang ligasi restriksi dan ligasi, nah sekarang kita membahas terkait transformasi. Nah, yang perlu dilakukan untuk melakukan transformasi, pertama tadi preparasi dulu sel kompetennya. Karena sekarang sudah banyak yang jual ya, jadi hanya tinggal kita persiapkan saja seperti itu. Terus selanjutnya lakukan transformasi dengan cara tadi bisa di heat shock atau elektroporasi dengan kejut listrik seperti itu. Nah, ternyata setelah transformasi ada yang namanya tahap recovery gitu. Nah, ibarat kalian itu habis panas-panasan, nah, kalian harus istirahat dulu kan, supaya kondisi tubuh kalian normal lagi gitu. Sama seperti halnya sel kompeten ini atau bakteri ini. Sudah di heat shock, panas-panas, nah, otomatis supaya dia bisa tumbuh lagi, harus ada namanya proses recovery supaya si selnya itu bisa normal kembali seperti itu. Nah, ketika sudah selesai recovery baru di plating supaya si bakteri itu tumbuh gitu teman-teman. Nah, untuk tadi transformasi kan kita sudah bahas ya, ada kejut listrik, ada kejut panas, ada juga secara kimiawi. Nah, jadi kejut ini itu nantinya akan membentuk pori-pori tadi kan. Nah, tapi perlu diingat bahwa pembentukan pori-pori ini nggak semerta-merta akan terus terbentuk pori-porinya seperti itu. Bahwa pori-pori ini terbentuk ternyata hanya dalam waktu singkat. Nah, dalam beberapa saat pori-pori ini terbentuk, makanya pada saat pori-pori ini terbuka itulah sel itu si vektor itu dapat masuk. Bisa jadi ya, karena tadi kan ya ada yang namanya efektivitas transformasi. Bisa jadi vektor yang kita mau masukkan itu nggak masuk ke dalam si sel kompetennya. Ya, mungkin saja ketika kita kita campurkan gitu, ternyata pori-porinya itu sudah tertutup terlebih dahulu gitu, seperti itu teman-teman. Jadi yang masuk hanya beberapa saja seperti itu. Nah, ini salah satu gambarannya. Kita punya sel kompeten. Nah, ini kita inkubasi dulu. Nah, terus kita campurkan kan antara si vektor dengan sel kompetennya. Kemudian di heat shock. Nah, setelah di heat shock, itu nanti pori-pori yang akan terbuka. Nah, si vektor ini nanti akan masuk gitu, melalui pori-pori tersebut. Selanjutnya harus di recovery. Nah, proses recovery ini, teman-teman, dilakukan supaya pori-porinya tadi kembali menutup gitu dengan sempurna. Terus viabilitas selnya juga meningkat gitu. Jadi kemampuan sel untuk hidup itu juga akan meningkat setelah di heat shock tadi seperti itu. Dengan apa kita melakukan dengan apa kita melakukan recovery-nya ini? Itu ada yang namanya sel SOC medium atau media SOC. SOC ini kepanjangan adalah super optimal growth with catabolic repression. Jadi memang khusus untuk recovery dari sel bakterinya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, selanjutnya proses recovery ini akan dilakukan dengan cara tadi ya seperti kultur biasa dalam suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan tinggi itu 225 rpm selama 1 jam. Nah, setelah selesai recovery,
sel kompeten tadi atau bakteri tadi yang sudah ditransformasi itu di plating atau disebar di media agar yang mengandung antibiotik gitu. Supaya yang tumbuh memang benar-benar hanya bakteri yang kita cloning saja gitu. Karena kan sudah punya resistensi terhadap antibiotik tertentu gitu kan. Nah, jadi nanti kita bisa seleksi gitu, yang mana yang bakteri yang mengandung DNA dan yang tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah kita plating gitu kan, nah, kita harus seleksi yang klon positif gitu. Nah, secara seleksi klon positifnya itu di media agarnya itu ditambahkan yang namanya X-gal gitu teman-teman, selain antibiotik. Jadi nanti ketika kita tambahkan X-gal ini, si bakterinya itu akan membentuk warna gitu teman. Nah, ketika fragmen DNA-nya itu berhasil masuk ke dalam plasmidnya, nah nanti koloni bakteri itu akan berwarna putih gitu. Sedangkan ketika fragmen DNA yang kita punya itu nggak berhasil masuk ke dalam plasmidnya, itu koloninya akan berwarna biru. Nah, otomatis ketika kita mau melakukan seleksi, yang kita cari adalah yang membawa DNA-nya kan. Otomatis yang kita cari adalah koloni-koloni yang berwarna putih gitu teman-teman. Jadi nanti ketika kita mau ambil adalah hanya koloni yang berwarna putih itu untuk selanjutnya diperbanyak. Nah, ini salah satu gambarannya hasil dari cloning ya. Nih terlihat ada seleksi, ada koloni putih, ada yang berwarna biru gitu teman-teman. Nah, jadi nanti kalau kalian mau ambil untuk diperbanyak, jangan ambil yang biru, ambilnya yang berwarna putih-putih ini. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita ambil, itu kan tadi berdasarkan warna koloni ya. Nah, ternyata cara lain untuk verifikasinya itu dari klon yang positif itu bisa kita menggunakan teknik PCR gitu teman-teman. Bisa kita cek dari dari besaran pita yang terbentuk gitu. Otomatis ketika kita PCR dari plasmidnya, ketika plasmid itu nggak ada isinya, itu akan lebih kecil ukurannya daripada plasmid yang ada isinya kan, yang ada isi DNA yang tadi kita masukkan gitu teman-teman. Nah, ibaratnya seperti ini, ketika klon itu negatif membawa DNA insert, misalnya, hasil PCR itu hanya 200 base pair gitu teman-teman. Sedangkan klon positif itu ukurannya adalah 200 base pair ditambah DNA insert. Nah, kalau di gambar ini bisa kita lihat, nah yang 4 ini koloni yang negatif gitu, karena ukurannya 200 base pair. Nah, yang koloni 1, 2, 3, dan 5, 6, 7 ini adalah koloni yang positif. Karena dia membawa DNA insert, jadinya lebih besar kan ukurannya. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 700 base pair gitu. Berarti DNA insert atau DNA yang dimasukkan itu adalah berapa? 700 dikurang 200, berarti sekitar 500 base pair kan yang dimasukkan. Nah, ini bisa kita verifikasi juga menggunakan PCR seperti ini gitu teman-teman. Jadi dilihat berapa ukuran base pair yang terbentuk dari koloni tersebut gitu. Oke, sampai sini selesai untuk materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Bang, izin bertanya. Iya, silakan.
Tadi kenapa yang tidak ada DNA insert-nya berwarna biru, Bang? Terima kasih. Masih di mute, Bang. Iya, sorry. Kan tadi kenapa ada yang warna biru, ada yang warna putih. Nah, kalau kalian ingat di awal gitu, MCS ini posisinya adalah di dia itu ada di bagian situs si gen LACZ-nya kan. Gitu. Otomatis ketika kita potong kalau kita potong, jadi MCS itu dia ada di bagian gen LACZ-nya, situsnya. Nah, otomatis kalau MCS ini berhasil masuk, ini Rizky tolong di mute. Jadi ketika MCS ini berhasil dimasukkan DNA gitu, otomatis ini akan terpotong kan si LACZ-nya. Gitu tuh. Nah, kalau misalnya MCS ini nggak berhasil dimasukkan DNA, nah otomatis LACZ-nya ini akan tersambung lagi gitu. Seperti itu. Nah, gen LACZ inilah yang nantinya akan menghasilkan warna biru gitu. Ketika MCS ini berhasil dipotong, LACZ-nya akan terpotong menjadi 2. Ya, MCS ini berhasil dimasukkan DNA, otomatis LACZ-nya ini akan terbagi menjadi 2 kan. Di sini LACZ, di sini ada DNA, di sini sisa LACZ-nya lagi kan. LACZ, di sini ada DNA yang kita masukkan. Gitu. Nah, ketika terbelah menjadi 2 gini, nah, gen LACZ ini tidak akan menghasilkan warna biru gitu. Itu enggak. Kalau DNA-nya nggak berhasil masuk, otomatis kan gen LACZ-nya dia akan menyatu kembali kan. Ketika dia itu utuh kembali, menyatu kembali, nah dia itu nanti akan menghasilkan warna biru gitu. Jadi dari situs gen LACZ-nya ini. Kenapa dia bisa berwarna biru? Ya, tadi karena ketika kita plating itu kita tambahkan X-gal. Nah, jadi zat X-gal inilah yang akan nantinya bereaksi dengan gen LACZ tersebut. Jadi gen LACZ itu nanti akan memanfaatkan X-gal ini, nah sehingga nanti akan menghasilkan warna biru tadi gitu. Kalau dilihat kan gini, cell with insertless vector, jadi vektor yang nggak dimasukkan, sel dengan vektor yang tidak dimasukkan dengan DNA, LACZ-nya ini akan berfungsi gitu kan, sehingga dia bisa memanfaatkan X-gal dan menghasilkan warna biru. Sedangkan sel yang dengan vektor membawa DNA insert, nah tadi LACZ-nya itu sudah
belah dua gitu kan, karena di tengah-tengahnya disisipkan DNA. Nah, sehingga laksetnya itu tidak akan berfungsi lagi gitu. Makanya dia selnya akan koloninya akan berwarna putih. Nah, lebih seperti itu. Gimana? Sudah sangat paham Bang, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bang, izin bertanya, Bang. Berarti kalau seperti itu berlaku untuk semua jenis plasmid ya, Bang? Iya, berlaku untuk semua jenis plasmid. Karena kan secara umum ya, kalau plasmid tadi kan pasti akan ada 4 titik tadi kan. Gen lakset, gen resisten terhadap antibiotik, terus ada namanya titik ori. Nah, ada yang namanya titik ori, ada yang namanya MCS. Nah, MCS ini ada di tengah-tengah lakset. Secara umum pasti akan ada ini semua di semua plasmid. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Lalu ingin bertanya lagi, Bang, untuk proses transformasi sendiri, plasmidnya itu masuk ke dalam vektornya itu melalui proses apa ya, Bang? Apakah karena ada perbedaan konsentrasi atau emang ya masuk aja gitu, Bang? Terima kasih, Bang. Oh, pas ini ya, pas transformasi ya. Ya, Bang, pas transformasi, Bang. Ya, jadi tadi ibaratnya seperti apa ya? Kalian kalau pernah dengar istilah apa sih? Endosistosis ya. Ya prosesnya lupa saya namanya. Pokoknya seperti endositosis seperti itu. Jadi ya memang dari tekanan luar lingkungannya itu yang akan menyebabkan si molekul ini masuk gitu ke dalam sel bakterinya seperti itu. Saya lupa namanya apa sih itu. Pokoknya karena tadi ya dari tekanan lingkungannya ya masuk ke dalam si selnya ini itu. Berarti prosesnya sama seperti proses endositosis gitu ya, Bang? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Bang, mau nanya Bang. Ya. Terkait tadi yang mentransformasi yang ada kejut listrik, kejut apa, sama metode kimia. Itu ada nggak sih Bang yang kayak yang lebih efektif, yang mana dia bisa lebih cepat atau enggak, dan kenapa bisa kayak gitu Bang? Terkait transformasinya. Kalau lebih cepat atau lebih efektif yang mana? Saya rasa semuanya sama aja ya. Karena kan tiap tipe kejut itu atau tiap metode transformasi itu kan punya optimasi masing-masing. Nah, efektivitas dan tadi efektivitas dan efisiensi yang mana itu ya tergantung dari kita optimasinya itu. Seperti tadi kejut panas. Kita kan harus tahu kan berapa suhunya untuk heat shock dan berapa lama dikejutnya seperti itu. Kemudian untuk setelah heat shock itu kita inkubasi di suhu berapa lagi gitu supaya si
bakterinya ini bisa turun lagi gitu suhunya. Paham. Nah, terus kalau kejut listrik ya tadi balik lagi. Berapa voltasenya, berapa lama dikejutnya, ya bahan apa saja yang bisa digunakan gitu untuk supaya si bakteri ini nggak rusak. Sama juga di kimiawi, bahannya konsentrasinya berapa lama paparannya, ya hal-hal seperti itulah yang akhirnya menjadi pertimbangan gitu. Akhirnya seberapa efektif dan seberapa efisien yang metode transformasi yang dilakukan. Kalau dari 3 kejut ini ya saya rasa nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih kurang ya. Tergantung kita optimasinya seperti apa. Seperti Tergantung bahannya masing-masing ya Bang ya? Iya. Oke, kebayang. Nuhun Bang. Terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sebentar, saya kasih ilustrasinya ya. Seperti apa ketika kita mau melakukan penentuan enzim restriksi tadi. Nah, ini salah satu contohnya dari plasmid. Ini nama plasmidnya L4440 ya. Nah, di sini ada yang namanya titik ampicillin resisten. Nah, dia resisten terhadap antibiotik ampicillin. Ini ada yang namanya titik ori. Nah, ini titik orinya ada 2. Nah, di sini nih wilayah gen lakzitnya. Nggak terlihat ya. Nah, di sini nih wilayah gen lakzitnya. Di sini juga MCS-nya berada kan nih. Di sini. Jadi nanti ketika kita mau memilih, Anda milih daerah yang di sini, gitu. Memilih titik pemotongannya. Jangan sampai memotong di titik ori ataupun di titik yang resisten antibiotik. Gitu. Pilihlah yang di sini. Nah, kan tinggal kita cari kan. Nah, di sini tuh udah ada informasinya. Di daerah MCS ini ada enzim apa saja sih yang bisa memotong gitu. Nah, ini tuh ada informasinya semua. Nah, kayak ketika kita milih di sini jangan sampai ada di titik lain juga. Jadi kalau kita mau milih yang ada di sini, di MCS ini, jangan sampai dia ada juga di titik ampicillin resisten atau di titik orinya. Jadi cari yang nggak ada di titik lain, yang hanya ada di MCS saja. Nah, begitu pula juga dengan kalau tadi plasmidnya. Nah, ini salah satu contoh gennya. Nah, ini dari Stenoparingodon idella, saya pakai gen GH. Nah, ini juga ada informasi terkait enzim restriksinya juga gitu, teman-teman. Ternyata dari satu gen utuh ini, dia itu bisa dipotong dengan enzim restriksi ini. Semua seperti itu. Nah, kan tadi kita udah punya tuh informasi yang dari plasmid seperti apa, dari gennya juga seperti apa. Nah, tinggal kita cocokkan, cek satu-satu. Kira-kira yang ada di keduanya itu enzim restriksinya apa sih? Baru dari situ kita pilih hal tersebut gitu. Jadi penentuannya tadi kita cocokkan, di sini ada apa, di plasmid tadi ada apa, di bagian MCS-nya tinggal kita cocokkan.
yang keduanya sama-sama ada apa saja, seperti begitu cara memilihnya. Nah, ini kalau kalian teman-teman mau nyoba, ini nama aplikasinya Snapgene ya. Snapgene. Itu bisa di-download. Kalau hanya yang Snapgene Viewer itu biasanya gratis ya. Tinggal memasukkan email. Tapi kalau untuk full aplikasinya itu berbayar untuk Snapgene ini. Nah, jadi biasanya dipakai yang tadi ya, Snapgene tadi dipakai untuk penentuan tadi. Situs-situs restriksi saja, apa saja yang bisa dipakai seperti itu. Dan menyamakan situs restriksi antara DNA dan plasmidnya tadi. Itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu gambarannya kalau kalian mau menentukan enzim restriksi. Oke, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, dari asisten lain ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup, Bang. Oke. Oke, kalau gitu untuk materi hari ini saya cukupkan. Mungkin dilanjutkan ke Dewi ya, ulasan terkait review tadi. Silakan, Dewi. Oke, terima kasih Bang Afif. Oke, terima kasih teman-teman tadi kelompok 7 sudah mereview materi. Ulasannya dari materi yang disampaikan bagus gitu ya. Kalian menyampaikan dengan detail dan poin-poinnya juga dapat gitu. Kemudian waktunya yang paling penting juga manajemen waktunya baik gitu. Dalam waktu yang singkat tapi bisa menyampaikan poin-poinnya gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Dewi. Selanjutnya untuk review minggu depan, kelompok yang belum, kelompok berapa aja ya untuk review? Mungkin ada yang mau mengajukan diri? Halo? Yang merasa belum melakukan review materi, kelompok berapa aja? Punten Bang, kelompok kita ya kelompok biotek 3. Kelompok 3. Ya, Pak. Oke. Kelompok 3 siap minggu depan? Siap. Oke, kelompok 3 ya. Ya. Asisten tolong dicatat kelompok 3 ya untuk minggu depan. Jangan lupa materinya, bahannya di-upload ya untuk reviewnya. Nanti akan dibuat untuk submission-nya. Terus untuk minggu depan kan kita materinya itu ekstraksi RNA ya. Nah, nanti insya Allah akan offline di lab. Ya, mungkin Dewi bisa disampaikan terkait persiapan minggu depan. Oke, Bang. Jadi teman-teman, rencananya untuk praktikum minggu ke-9 akan dilaksanakan secara offline gitu. Jadi harapannya bagi teman-teman yang sudah di Bogor, silahkan hari Jumat depan untuk datang ke Ergam gitu ya, ke Ergam untuk melaksanakan praktikum. Nanti untuk pembagiannya yang masuk lab itu nggak semuanya gitu. Mungkin untuk satu kloter bisa 10 orang gitu bergantian gitu teman-teman, biar kita minimalisir untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu karena pandemi masih berlangsung seperti itu. Nanti teman-teman stay di Ergam dan nanti yang masuk ke lab bergantian seperti itu. Jangan lupa karena praktikumnya jam 8 mulainya, jadi teman-teman diharapkan jam 7:45 udah di Ergam. Ya, dari saya itu saja, Bang. Yang perlu dibawa apa aja tuh, Dew? Yang perlu dipersiapkan? Oh ya, jangan lupa untuk membawa sarung tangan latex dan masker medis, ya.
Sendal lab. Jas lab sama sendal lab juga di bawah ya. Oh iya, sendal lab jangan lupa, dan jas lab tentunya. Sendal lab kalau bisa jangan sendal yang dipakai-pakai keluar ya teman-teman. Memang khusus untuk sendal indoor. Kalau di lab kita sih biasanya pakai yang sendal kayak apa ya? Sendal Crocs gitu Sendal modelnya. baim. Tapi kalau misalnya memang terkendala biaya ya pakai sendal yang penting tertutup gitu. Dan kalau memang nggak ada sendal lain ya dibersihkan dulu gitu. Jangan sampai bekas-bekas tanah atau sebagainya gitu. Malah nanti mengotori lantai lab seperti itu. Mungkin itu. Nah nanti PJ mungkin nanti akan diinstruksikan lebih lanjut ya oleh asisten di grup PJ ya. Terkait persiapan praktikum minggu depan. Apa saja yang perlu dibawa. Dan apa yang perlu dipersiapkan. Oke. Dari asisten yang lain ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup. Oke. Cukup Bang. Oke, terima kasih. Jadi jangan lupa ya untuk yang teman-teman review dikerjakan reviewnya dan diupload minimal jangan terlalu mepet ya waktu karena jadi faktor penilaian juga. Nah, terus untuk minggu depan mohon dipersiapkan ya yang bisa dipersiapkan lebih dulu. Terutama jas lab jangan sampai lupa karena nggak pernah dipakai ya. Ntar malah lupa ya, ditaruh di mana. Ya, mungkin dari saya cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kalau kalian mau belajar lebih dulu itu kita terkait ekstraksi RNA. Ya, mungkin nggak terlalu beda jauh dengan ekstraksi DNA, hanya ada beberapa optimasi lain. Itu silakan kalau mau dipelajari supaya praktikumnya lebih enak ya minggu depan. Jadi di labnya itu lebih cepat. Oke, dari saya cukup sekian. Saya tutup untuk praktikum hari ini dengan baca hamdalah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.